Mazmur 90 ayat yang ke-12 saja. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang sekali lagi ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah setiap kita orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Saudara, kalau melihat konteks di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 ini adalah ditulis oleh Musa. Musa ini pun mengalami yang namanya masa tua, begitu ya. Kalau kita tahu perjalanan kehidupan Musa itu bisa dibagi 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun yang pertama dia hidup di dalam masa yang penuh dengan kegemilangan. Dia diangkat jadi anak Firaun, orang nomor 1 di Mesir pada waktu itu. Dan selama 40 tahun dia dididik dengan begitu banyak kelimpahan. Dia kaya, dia sebagai anak Raja Firaun, dia berkuasa. Dan selama 40 tahun pertama hidupnya itu dihiasi dengan, mungkin bisa disebut satu tagline adalah dia adalah segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja perjalanan kehidupan daripada Musa. Kalau kita tahu bahwa 40 tahun berikutnya kehidupannya itu Tuhan bawa dia dari yang segala-galanya, dari yang mempunyai segala-galanya, dari yang berkelimpahan. 40 tahun berikutnya hidupnya sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi kita tahu bahwa ketika dia melakukan pembunuhan terhadap orang tentara Mesir, dia akhirnya harus move, dia harus pergi kemana? Ke padang gurun. Hidup di padang gurun itu nggak enak. Teman-teman kalau sudah pernah pergi Israel, Bapak Ibu Saudara kalau sudah pernah ke Israel, itu padang gurun nggak enak sekali, tandus. Dan itu melambangkan kehidupan 40 tahun berikutnya Musa ini seperti dari yang kelimpahan jadi tidak ada apa-apanya, begitu ya. Dan memang dia nggak ada apa-apanya. Dia sangat-sangat tidak terbatas, dia sangat-sangat tidak memiliki apa-apa, dan dia hanya menggembalakan kambing domba, gitu ya. Dari yang punya kambing domba sekarang menggembalakan kambing domba milik mertuanya, gitu ya. Nah ini menarik sekali. Dari 40 tahun kelimpahan, fase berikutnya di dalam hidupnya yang dia harus alami adalah dia tidak ada apa-apa. Dia sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Namun tidak berhenti sampai di situ saja perjalanan kehidupan daripada Musa. Kita tahu bahwa ketika 40 tahun fase ketiga di dalam hidupnya, di situ akhirnya dia menemukan bahwa Tuhanlah segala-galanya di dalam hidupnya. Kalau yang pertama tadi dia merasa I am somebody, saya segala-galanya di dalam hidup ini, saya punya segala-galanya. Namun Tuhan bawa dia di dalam fase yang kedua, dia merasa dia tidak punya apa-apa di dalam hidupnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di dalam fase ketiga hidupnya, dia belajar melihat bahwa di dalam hidupnya Tuhanlah yang menjadi segala-galanya di dalam hidupnya. Nah yang menarik, perikop Mazmur 90 ini ditulis ketika Musa sudah tua, gitu ya. Sudah mulai melihat orang-orang Israel, ada yang sudah berguguran satu sama lain, begitu. Ada yang sudah tua mati, ada yang tua mati, ada yang sudah lanjut usia mati. Dan dia melihat itu, makanya kita melihat bahwa di situ dia melihat bahwa masa hidup manusia itu berapa lama sih di dalam perenungannya. Dia melihat, ya usia manusia paling 60, 70, 80 kalau kuat, gitu. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat sekarang orang-orang tua yang umurnya 90 tahun itu sudah wow, gitu ya, amazing, luar biasa. Sekarang kita tahu bahwa penyakit atau kematian itu tidak hanya bagi orang tua. Saya baru kemarin 2 bulan yang lalu itu memakamkan jemaat kami yang masih berusia 5 tahun. Masih kecil, saudara, sudah dipanggil Tuhan. Itu membuktikan bahwa kematian ini tidak hanya untuk orang tua kasarnya, gitu ya. Kematian ini bisa menghinggap kepada segala umur. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, memang kematian itu seperti menghantui kita. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan kematian. Kita, kalau dalam istilahnya, kita sedang di dalam perjalanan antrian menuju kepada kematian itu.
Nah, si Musa ini ketika dia melihat satu-satu orang-orang Israel yang sudah tua meninggal, ada yang kena penyakit meninggal, akhirnya dia menuliskan Mazmur 90 itu. Ini menjadi perenungannya sendiri di dalam hidupnya, bahwa dia melihat hidup ini ternyata yang pertama itu singkat sekali, 60, 70, 80 tahun kalau kuat. Tidak ada orang yang hidup abadi di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dengan minum obat jamu gitu ya. Sekarang kan banyak terapi-terapi herbal untuk supaya panjang umur gitu ya. Ada orang yang melakukan begitu banyak olahraga, melakukan minum apapun obat 1000 naga gitu ya. Sekarang ada viral itu obat 1000 naga, katanya bisa sampai 1000 tahun. Nah, semua orang konsumsi abalon gitu ya. Kalau di dalam Chinese ada namanya apa? Sirip ikan hiu gitu ya, makan itu katanya bisa panjang umur. Segala cara orang lakukan untuk supaya mengklaim hidupnya lama di dalam dunia ini. Tetapi tetap manusia ada limitnya. Dan ini menjadi perenungan daripada Musa ketika dia melihat hidup yang Tuhan berikan kepada dia. Hidup ini singkat. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya tidak. Tapi kalau mau jujur katakan hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara. 1-2 tahun lagi kita nggak tahu hidup kita masih ada. Siapa yang berani jamin di antara kita besok kita masih hidup? Siapa yang berani bilang mengatakan dengan jelas bahwa 50 tahun kemudian saya masih hidup? Kalau saya 100 tahun kemudian saya masih hidup. Saya nggak bisa menjamin walaupun saya obat Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Yang kita tahu hidup itu pemberian daripada Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka yang pertama kita harus sadar betul bahwa hidup ini singkat. Nah, kalau kita tahu jelas bahwa hidup ini singkat, hidup ini punya limit, punya keterbatasan, ada waktunya kita nggak hidup lagi, maka sebenarnya kita harus berhati-hati hidup. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat di ayat yang ke-12, Musa itu menjadi doanya kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Ini menarik sekali. Ketika di masa tuanya dia melihat orang satu demi satu meninggal, tutup usia, di dalam perenungannya sendiri yang sudah mulai menuju kepada kematian itu, dia menuliskan, Tuhan, satu doa yang begitu indah. Ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Bapak Saudara, saya salah satu orang yang suka sebenarnya, kalau saya nggak tahu Bapak Saudara, dulu waktu saya masih kuliah S2 di Saat di Malang, saya adalah tipikal orang yang suka di kalender itu saya suka garisin kalau sudah lewat tanggalnya. Bapak Saudara begitu? Sama. Jadi kalau kalender dulu kan yang gede ya, kalender dinding. Nah, misalnya tanggal hari ini kan tanggal berapa? 28. Nah, maka saya akan coret. Nanti tanggal 29 coret lagi. Nah, itu menjadi satu kesenangan saya. Kenapa? Karena saya tahu dengan jelas sekarang saya di tanggal berapa dan sudah berapa lama saya lewati di dalam bulan itu. Jadi kadang kalau di kalender saya itu banyak sekali coretan silang. Sebagai tanda saya sudah melewati berapa banyak hari di dalam hidup saya. Yang menariknya adalah ketika saya menghitung hari-hari itu dan saya merenungkan apa yang dituliskan oleh Musa ini. Seberapa banyak di antara kita yang ketika kita menjalani hidup kita ini kita benar-benar menghitung hari ini. Atau kita hanya sekedar hidup ya besok bangun puji Tuhan begitu ya. Kita jalanin lagi rutinitas kita. Tapi seberapa banyak di antara kita yang ketika kita buka mata, ketika Tuhan kasih kita satu hari lagi besok atau lusa atau hari-hari selanjutnya, kita itu menghitung hari-hari kita. Nah, kata menghitung hari-hari ini mempunyai makna adalah benar-benar menghidupi hari di mana Tuhan kasih. Orang yang menghitung hari itu adalah mirip kayak menghitung uang ya. Gitu ya. Kalau hitung uang kan kita teliti ya. Tidak ada hitung uang itu tidak teliti gitu ya Bapak Saudara. Hitung uang asal-asalan. Nah, ini pokoknya kayaknya tebalnya ini 2 juta. Ini enggak ada. Kita akan detail satu persatu lembar menghitung dengan baik.